perubahan itu ada pada diri kita dan dipaksakan. Ya, jadi jangan nunggu keajaiban. Oke. Ya, jangan nunggu orang lain sukses dulu baru kita panas. Udah, jalan sekarang, berubah 1% setiap hari, itu bener. Ikutin prosesnya, jangan pernah protes. Program komunitas SEO Subuh cuman 99.000 aja Per 200 kali pertemuan. 99.000 berarti setahun dong. Setahun. Murah banget Mas. Saya buka opportunity ya, peluang buat teman-teman. Siapa yang mau hari ini dapat cuan, bukan besok lagi. Hari ini. Hari ini dapat cuan. Tonton podcast ini sampai habis. Bisa jadi ini jadi jawaban buat Anda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Rey jauh-jauh loh dari Bekasi datang ke Tulungagung. Tepuk tanganlah dulu untuk Bang Rey. Jauh-jauh banget dari Bekasi loh. Jauh Bekasi ke Tulungagung. Dari planet Bekasi. Dari planet Bekasi, planet lain ya. Beliau adalah seorang ekspertis, seorang digital marketing dari Bekasi dan orang di belakang Titik Terang Kreatif. SEO Subuh juga ya Mas ya? Ya, Titik Terang Kreatif dan SEO Subuh. Oke. Bang Rey, jadi Bang Rey kan juga di dunia apa ya? Di dunia edukasi itu, di dunia orang yang mengawal orang bertumbuh dari biasa aja menjadi orang yang luar biasa. Saya juga begitu, Mas. Nah, banyak orang itu apa ya dia dibilang dia ilmu tahu, ikut pelatihan tahu ilmunya, tapi kok secara kehidupan kok gitu-gitu aja ya Bang. Itu kalau sudut pandang Bang Rey seperti apa tuh? Oke, ya kita udah tahu banget ya di era zaman sekarang semua media itu udah kebuka ya. YouTube ada, terus mentor juga ada, bahkan iklan-iklan kelas ya itu juga bertebaran di mana-mana. Oke. Tapi kenapa banyak orang yang masih begitu aja atau masih tanda kutip adalah pergerakannya belum bertumbuh pesat, ya kan? Kalau menurut saya ya jawabannya di sini adalah karena dia tidak konsisten. Tidak konsisten. Dia nggak komitmen dalam menjalankan ilmu-ilmu yang udah adanya. Ilmu-ilmu yang sudah ada dia tidak jalankan secara konsisten dan komitmen. Dan yang paling penting ya Mas, yang paling penting adalah di sini dia nggak punya komunitas yang mensupport dia, yang menjaga dia untuk selalu action. Nah itu yang jadi masalahnya. Oke, coba kita bedah satu-satu tuh. Jadi awalnya tadi dia nggak komitmen, artinya dia sudah tahu ilmunya, tapi tidak melakukannya, begitu? Betul. Jadi kalau kita lihat ya, biasanya kalau orang-orang yang ikut kelas gitu ya, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu biasanya dia masih panas tuh, masih hangat pengen ngebut. Tapi di hari-hari kelima, keenam, ketujuh, wah udah mulai melempem nih. Nah ini masalahnya di sini nih. Bahkan ntar setelah seminggu hilang tuh. Udah nggak ada apinya lagi. Kalau kita kayak coba selidiki tuh, coba kita analisis, kenapa itu bisa terjadi? Awalnya semangat, tiba-tiba 7 hari dia kok hilang apinya. Ya karena itu balik lagi ya, dia jalannya sendiri Mas. Ngejalaninya dengan sendiri dan tidak ada komunitasnya, tidak ada mentor. Kan kalau sendiri kan nggak enak Mas. Jomblo aja nggak seru kan? Iya kan? Makanya kita harus punya mentor, harus punya komunitas yang mensupport kita agar kita tetap action dalam menjalankan ilmu-ilmunya ini. Maksudnya komunitas itu seperti apa, Bang? Mungkin di luar sana banyak komunitas ya. Komunitas tuh banyak banget. Tapi pertanyaannya ya, komunitas di sini teman-teman bisa nggak bisa nggak mengajak atau bisa nggak menjadi support sistemnya? Support sistemnya orang-orang atau teman-teman yang lagi praktek nih, yang lagi praktek untuk tetap selalu konsisten dalam mengerjakan atau menjalankan ilmunya.
kita tahu kan ya Mas, kalau kita ikut kelas tujuannya apa sih Mas? Akhirnya Sukses lah, berhasil lah, sesuai dengan apa yang kita ingin masuk kelas itu kan. Misal kelas memasak atau kelas apa kan, kita kalau kelas memasak ya ingin memasak. Kalau kelas ingin internet marketing ya internet marketing. Artinya berhasil sesuai tujuan itu kan. ya. Oke. Dan Bener kan? Ya, paling penting sederhana sih Mas. Oke, apa itu? Cuan udah. Oke. Ya. Ya, oke. Tapi Bisa kan cuan gitu ya. Kan cuan ya. Tapi untuk mendapatkan cuan ini kan perlu namanya ngejalanin ilmunya, Prosesnya. Makanya saya selalu bilang jangan pernah protes sama proses. Oke. Jalanin Nice. prosesnya. Oke. Gitu. Menarik tuh. Berarti bisa jadi karena nggak ada, berarti boleh dibilang ya Mas ya. Karena manusia itu butuh yang ngingetin gitu ya, butuh yang selalu kasih support, butuh yang butuh backup system. Mereka kalau belajar sendiri itu kayak, aduh kalau stuck juga bingung tanya kemana gitu ya. Atau seperti apa? Ya, oke. Kalau misalnya dilihat ya sekarang ya, orang ini punya semangat, tahu lah ya tujuannya kemana. Tapi ketika kebingungan, dia bingung nih mau nanya kemana nih. Terus kalau Mas sendiri nih, misalnya lagi asik belajar, bingung nanyanya ke siapa? Kalau sekarang kadang-kadang ke AI sih. Ke AI ya. Ya, Tapi kan AI juga belum tentu bisa dapat jawaban yang puas. Betul, dia itu malah kasih opsi-opsi. Padahal kita seorang yang lagi belajar itu butuh panduan. Jadi kan dia kasih opsi-opsi banyak. Ini ada opsi B, opsi kan gitu biasanya. Iya. Ya istilahnya masih ada potensi salah jurang lah gitu. Iya. Masih ada potensi salah jalan. Salah jalan lah ya. Oke. Nah justru itulah makanya perlu namanya komunitas atau mentor yang punya guidance-nya. Buat nih kamu jalannya ke sini, ya kan? Nih kalau jalannya ke sini nanti kamu bisa tahu nih arahnya kemana, gitu. Kebanyakan kan orang kalau bisa dilihat gini ya, belajar tanpa arah, gitu. Nah nih makanya saya mau notice dulu bentar buat teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang udah paham digital, ya, udah mengerti digital, tapi masih hilang arah, tonton podcast ini sampai habis. Bisa jadi ini jadi jawaban buat Anda, ya. Kalau komunitas yang efektif hari ini seperti apa, Mas Rim? Menurut Bang Rey ini komunitas seperti apa yang efektif? Gini, komunitas yang pertama ya pasti saling support ya, saling support, nggak ada yang tusuk menusuk ya, saling nanyain untuk actionnya udah sampai mana gitu kan. Terus ketika selalu hadir, selalu ada ya kan, dan selalu mendukung buat teman-temannya bertumbuh. Ya kan, bertumbuh berjamaah lebih baik Mas daripada sendiri. Ya kan, Jomblo aja sendiri tadi ya, jomblo aja sendiri gak enak. Ngapain, mending jamaah gitu. Maksud saya itu kan bisa jadi tuh anggota komunitasnya tuh jauh, jarang. Itu maksudnya formatnya seperti apa yang bagus gitu Mas? Oke, sebenarnya gini ya, kalau komunitas ini sebenarnya kita bisa belajar dengan via webinar, via Zoominar. Semua bisa kok kayak gitu. Tapi pertanyaannya semua yang menjalankan komunitas itu bisa nggak konsisten, bisa nggak komitmen untuk bisa menjadi support sistemnya mereka. Sangat susah loh Mas untuk menjadi support system. Banget kayaknya, Bang. Susah banget kali ya. Nanyain, gimana udah praktek belum? Nanyain gimana udah sampai mana? Apa yang ada kendala apa? Ya kan? Oh saya kendalanya di sini. Ya kita bisa ngasih jawabannya. Oh kalau yang kayak gini cocoknya seperti ini, gitu. Tapi kalau misalnya udah yang ngejalanin, cuma misalnya sebatas ngasih ilmu doang, semua mah bisa. Tapi ada nggak komunitas yang bisa menjalankan atau menjadi support sistemnya teman-teman semua untuk bisa praktek dan untuk bisa action? Sederhana aja, untuk bisa action, untuk bisa dapetin cuan kan? Itu. Oke, terus itu yang di kaosnya apa tuh Mas? SEO subuh. Wah itu apa tuh? SEO subuh. SEO subuh, apa tuh? Subuh. Apa yang dikepikiran sama Mas Agung? Kalau saya seorang praktisi internet marketing yang saya tahu ya SEO itu kan itu ya biar nongol di Google itu kan, search engine optimization ya. Search engine optimization. Betul nggak? Salah. Aduh. Salah ini ya. Salah. SEO baru berarti ini. SEO apa baru, itu SEO ya. yang di kaosnya itu?
SEO subuh itu adalah kepanjangan dari Spiritual Enterprise Opportunity. Oh, bukan search engine optimization. Bukan. Gimana tuh? Jadi kalau kita memang dulu mengawalinya dengan SEO subuh ini kan, ini udah jalan 2,5 tahun mas. Oke. Ini udah jalan 2,5 tahun dan konsisten. Ya kalau nggak percaya ya kita bisa lihat rekamannya ada. Kebetulan yang menggawanginya di sini adalah mentor kita yaitu Pak Putra Chandra Buana ya. Oke. Boleh dilihat dulu. Siap. Jadi dulu awalnya beneran search engine optimization gitu ya? Ya, tapi kan konteksnya terlalu sempit ya. Oh, terus kemudian ada versi 2-nya menjadi Spiritual Enterprise Opportunity. Karena gitu. yang masuk sebenarnya bukan tentang SEO doang gitu ya. Oke. Bukan tentang SEO tapi kita ngomongin tentang bisnis. Oke. Ya, kita ngomongin tentang bisnis. Jadi di sini bisnisnya yang masuk ya, yang hadir adalah orang-orang yang belajar tentang bisnis, Oke. yang belajar tentang action, yang belajar tentang banyak deh ya. Tapi terlepas dari itu semua materi, yang pertama yang perlu dipahamin adalah materi bisnis fundamental. Oke. Fundamental ini penting ya. Semua bisa ngomongin fundamental, tapi fundamental yang benar-benar tepat, fundamental yang ngomongin dari hulu ke hilir, siapa? Ini udah kebuka mas, udah kebuka. Ya. Nah ini teman-teman kalau mau lihat ya, ini kita konsisten di sini. Oh, oke. Ya, walaupun ini mentornya kita adalah Putra Chandra Buana dan sudah jalan ya selama 2,5 tahun. 2,5 Boleh tahun. bisa dilihat di live-nya. Itu jalan ngapain mas itu? Hah? Jalan apa maksudnya? Kita jalanin belajar SEO subuh. Oh iya, ini ada nih 1 jam yang lalu ada. Berarti Tuh, tadi 1 pagi jam tuh. yang lalu. Streaming 1 hari yang Berarti lalu. yang kemarin. Ya, ini yang baru tadi pagi. Ya itu yang tadi pagi, yang tengah itu yang kemarin kan berarti. Iya, betul. Oke. Itu 3 hari yang lalu, Oke. 4 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Artinya kan kita konsisten. Oke. Ya, jadi SEO subuh itu ya, Mas, itu belajar bisnis dan digital setiap pagi. Oke, setiap pagi ya? Setiap pagi dan sebanyak 200 kali pertemuan. 200 kali pertemuan? 200 kali pertemuan. Selama setahun. hampir tiap hari ya? 100 kan 365 hari. Ya kita hitung 200 kali pertemuan lah ya. Oke, biar berarti ada gampang liburnya juga ya? Misal seminggu itu 5 hari gitu ya? Ya, ada bonus-bonusnya lah ya. Oke. Ini berarti kayak dengan membernya begitu ya? Kayak Iya. dengan komunitasnya itu tadi Dengan komunitasnya itu tadi nyambung. Jadi komunitas Oke, SEO oke. subuh, ya kalau teman-teman masuk komunitas SEO subuh, itu belajar bisnis dan digital marketing sebanyak 200 kali pertemuan. Oke, terus Ini udah jalan, tadi saya udah bilang ini udah jalan 2,5 tahun, dan ini udah tersebar ke 30 kota komunitasnya. Udah ada di 30 kota. maksudnya 30 kota itu ada offline-nya di 30 kota atau ada pengurusnya di 30 kota atau Ada seperti apa? pengurusnya di 30 kota. Oh, di kota-kota tersebut 30 itu ada pengurusnya? Ada. Ada ketuanya, ada yang mengakomodir member-membernya gitu? Iya. Wih, keren dong. Kenapa bisa begitu? Mas? Kenapa bisa begitu? Karena kita membentuk ini untuk menjadi komunitas belajar mengajar. Belajar mengajar. Kan tadi saya udah bilang, untuk bisa membangun support system di komunitas, itu nggak gampang. Makanya di komunitas SEO subuh itu kita ajak teman-teman untuk menjadi komunitas yang belajar mengajar. Jadi, Mereka maksudnya belajar mengajar, mereka mengajar begitu ya? jadi gini, kalau mereka misalkan mereka belajar sama kita setiap pagi. Tapi kalau misalnya udah bisa, mereka bisa nyari ngajak komunitas yang lainnya atau teman-teman yang lain ikut gabung komunitas dan belajar sama dia. Oke, sama dia sendiri belajarnya. Iya, tapi kalau misalnya mau belajar online kan bisa ikut tetap di Zoom-nya. Oh, setiap subuh itu ya? Ya. Oke. Nah, notice dulu, bukan siap subuh. Setiap subuh, bukan setiap subuh ya? Ya, dulu awalnya siap subuh. Oh, saya kira subuh itu berarti subuh, bukan berarti ya? Bukan. Kita akhirnya dari awalnya jam 5 setelah sholat subuh. Oke. Terus banyak permintaan tuh, Mas tolong dong dimundurin, ya kan? Karena mau ini dan lain-lain lah, hal-hal lain. Oke, akhirnya sekarang kita biasanya jam 6. Oh. Jam 6 pagi. Kenapa jam 6 pagi? Kenapa jam 6 pagi? Ya kan? Kayak bukan jam 10, bukan jam 1 siang atau jam 6 sore. Kenapa jam 6 pagi gitu? Karena pagi itu waktu yang tepat buat belajar. Oke. Otak lagi fresh. Iya, betul. Belum ada distraksi yang lain. Belum ada toxic yang masuk.
belum ada banyak pikiran lah. Oke. Jadi kita belajarnya pagi. Oke. Mas itu tadi kan ada banyak banget ya yang 200 video setahun atau 200 live atau 200 pertemuan begitu. 200 pertemuan. Setahun kan gitu. Nah, itu yang dibahas apa aja Mas di situ? Nah, menarik nih ya. 200 pertemuan, mungkin banyak orang yang bingung. Ini banyak banget, kenapa? Aku 200 kali. Padahal 5 atau 10 kali pertemuan juga cukup. Kata siapa? Oke. Mungkin Mas pernah belajar juga ya. Saya tanya, 5 sampai 10 kali pertemuan bisa nempel langsung gak di otak? Kalau itu ilmu baru kayaknya butuh pengulangan nih. Kalau itu ilmu baru lah ya. Kalau itu ilmu baru, pasti itu pengulangan. Betul. Makanya kita buat jadi 200 kali pertemuan. Oh. Ya. 200 kali pertemuan, ilmunya itu kita ngebahas banyak ya tentang, yang pertama tentang bisnis. Bisnis itu dari proses, dari hulu hilirnya, ya kan. Terus digital marketing. Digital marketing konteksnya juga luas. Ada FB, ada sosmed. Sosmed juga luas, ada konten dan lain-lain. Ya, terus ada lagi SEO, website. Ada lagi tentang AI, ya kan? Dan apa lagi ya? Banyak sebenarnya. 200 kali pertemuan ini studi case-nya beda-beda pastinya. Oke. Tapi yang paling penting dari 200 kali pertemuan ini, Mas. Ya. Kalau dari 200 kali pertemuan ini mereka praktek setiap hari. Saya cuma minta 1% aja dalam satu hari itu prakteknya. Berarti dalam 200 kali pertemuan ada 200% perubahan yang ada, yang dialamin langsung sama dia. Oke, iya. Jadi kalau katakanlah dia nggak usah praktek banyak-banyak deh. Iya. Sehari gitu praktek 1% doang gitu 1% aja. 200 kali pertemuan berarti 200% ya. 200%. Emang itu udah jauh banget itu, 200%. Kalau orang disuruh berubah 100% dalam waktu satu hari, susah Mas. Iya, harus berat. Harus paham 100 hari, harus paham 100% berat, pasti dalam waktu 2 hari. Sederhana, perubahan 1% dalam hidup setiap hari itu lebih baik daripada 3 hari langsung 100%. Jadi itu kayak menjaga ritme gitu ya, menjaga konsistensi tadi ya, biar kita tetap stabil, tetap progresnya pelan-pelan. Nah tadi kan bahasanya banyak banget tuh Mas, ada AI, ada Facebook, dan sebagainya. Itu gimana, penentuan temanya bagaimana? Apakah diawali dari sebuah case pertanyaan peserta atau hari ini bahas ini begitu atau seperti apa? Biasanya kita ada ininya, ada apa namanya, ada ininya dulu, materi utama dulu. Nanti biasanya di hari keberapa kadang-kadang suka ada yang request. Boleh dong request tentang misalkan tentang umroh atau tentang properti atau tentang kuliner. Bagaimana caranya belajar lewat offline, jualan lewat offline-nya, strategi-strateginya, strategi otak kanannya. Ya kan? Kan nggak pernah dibahas itu. Nah, itu Mas. Jadi ada kita mau bahas ini dulu, nanti habis itu peserta tanya begitu ya. Jadi kayak formatnya kayak FGD offline online gitu ya. Forum group discussion. Biasanya kan kalau di kafe-kafe gitu kan kita ngumpul tuh. FGD yuk, gathering gitu kan. Gathering habis itu nanti ada yang pemaparan, habis itu dilanjut tanya-tanya di situ kan gitu. Tapi versinya di sini versi online. Versi webinar. Ya. Berarti kan peserta kan bisa tanya-tanya apapun kan di. Boleh. Ya kan, silakan mau nanya apapun. Permasalahannya dia. Gitu. Ada yang curhat Mas. Ada yang curhat juga. Tapi curhat bisnis ya, bukan curhat masalah pribadi. Masalah keluarga. Enggak. Tapi kan nanti kan juga dilihat juga sama orang. Jadi kalau curhat masalah yang sensitif bahaya juga. Iya. Itu biasanya sih nanyanya tentang, saya udah mau rungkat nih, saya harus pakai strategi apa ya kalau kayak gini ya. Kayak gitu. Itu pernah, itu dibahas gitu. Makanya jadi buat teman-teman tuh pengen di SEO subuh itu yang kita jaga. Konsistensi dan komitmennya agar teman-teman bisa praktek, agar teman-teman punya dorongan positif. Punya dorongan positif buat apa namanya? Wah iya ya, gue tanya ini, saya ditanya ini, udah praktek apa belum? Iya. Berarti itu juga bisa gini Mas, sudut pandang saya ya. Jadi misal orang yang dalam kondisi mungkin dia sedang sempit, entah bisnisnya sedang kacau balau, atau mungkin rumah tangganya sedang kacau balau, atau dalam kondisi yang ekonomi sekarang Mas, sekarang kan 2026 ini kayak gelap gitu aja ya. Dan kabarnya juga makin gelap tuh ke depan.
ini kayak bisa jadi teman ngobrol gitu loh. Betul. Teman ngobrol bersama orang-orang expert di bidang digital marketing gitu kan. Betul. Tapi ternyata setelah bukan hanya dengan digital marketing, tapi ada spiritualnya juga. Spiritual, enterprise, opportunity begitu. Berarti ada 3 hal itu berarti. Ya, tapi gini ya. Gimana tuh? Saya mungkin garis bawahin di spiritual ini ya. Spiritual kan konteksnya agama ya. Tapi untuk saya subuh, semua kalangan agama, semua kalangan apapun orang, semua bisa ikutan. Oke. Jadi tidak, oh ini hanya untuk agama tertentu saja, enggak. Oh ini hanya untuk kalangan tertentu, tidak. Semua bisa ikutan. Ya. Nah di sini mungkin saya jelasin di arti dari Spiritual itu spiritualnya ya. boleh. Siap Mas. Spiritual artinya kan kita kita mengajak teman-teman untuk berbisnis yang kalau di Muslim yang berkah dan halal dan thayyib. Oke. Tapi kalau di yang lain kan biasanya bisnis yang benar, bisnis yang membawa kebermanfaatan untuk semua manusia. Wah, oke. Yang Bukan tidak merugikan Iya. pihak tertentu. Enggak, bisnis yang membawa manfaat ke semua orang, bukan cuman untuk diri sendiri, apalagi ngerugin orang lain ya. Nah, itu dari spiritualnya. Semua kan pengen ya berjalan dengan baik ya. Oke. Bisnisnya, ya itulah spiritualnya. Lanjut. Ada 2 lagi nih. Oh, ada 2. Enterprise opportunity belum saya Oh jelasin. ya, enterprise dan opportunity. Kalau enterprise kan pasti bisnis ya. Ya. Berarti artinya kan kita ngebahas tentang bisnis. Bisnis itu kalau dibedah, ini nggak akan kelar ini podcast sampai 2 jam mungkin. Tapi kan bisnis ini kita garis bawahin aja adalah ngejalanin bisnis itu kan kita harus tahu bahwa bisnis yang ngejalaninnya seperti apa sih nih bisnis ini, paham nggak kita hulu hilirnya kayak gitu. Jangan-jangan buka bisnis atau buka toko tapi nggak tahu cara monetize-nya, nggak tahu cara marketing yang lainnya, cuman ikut-ikutan. Nah itu yang bahaya itu. Jadi bisnis secara umum, flow-nya bagaimana, cara monetisnya bagaimana begitu ya. Oke. Terus Kayak ini, misalnya misalnya apa, Mas Agung jualan tadi apa tuh, roti ya? nggak ada. Kita anggap roti lah. Ya. Oke, roti. Roti gitu ya kan. Tahu nggak cara jualan lewat strategi otak kanannya seperti apa? Tahu nggak ini duitnya ada di mana aja? Dan itu kan biasanya dari orang luar yang ngelihat. Ya, sudut pandang orang lain. Oke. Tapi kalau dari kita sendiri kadang-kadang suka blind spotnya nggak dapet. Iya, nggak kelihatan gitu ya. Iya. Terus yang ketiga Mas, yang opportunity-nya. Opportunity. Opportunity berarti apa? Peluangan. Oke. Ini peluang sebenarnya kita boleh dong dilihat nih. Ada tulisannya besok dapat cuan. Mana tuh Mas? Coba bisa lihat. Oh itu. Nih ada tulisan Kopdar besok Nasional dapat SEO cuan. Subuh bisa Ya, dapat besok cuan. dapat cuan. Oh. Ini kan Banyak opportunity. banget ya hadir Mas. Ini acara yang hadir ada 750 orang. Oke, ini di mana nih? Ini di Bekasi. Oke, Ya, siap. jadi ini SEO Subuh tuh udah bikin acara banyak banget ya. Di kota-kota ya. Ini ada di sini. Bekasi itu. Tadi ini di Bekasi juga. Bandung. Oh. Bandung. Solo. Oke. Terus ada di Bogor. Oke. Ada di banyak sih kotanya. Nanti saya kasih lihat nih. Pokoknya ada di sini. Ya, dan itu rata-rata yang hadir tuh banyak ya. Salah satunya ini 750 orang. Oke. Ini Kopdar Akbar ini. Nah, dan nanti mungkin akan bikin lagi nih kita di kota-kota lain. Kayak gitu. Nah, balik lagi. Ini besok dapat cuan. Besok dapat cuan. Itu melambangkan opportunity begitu. Iya. Oke. Ini ada studi kasus ketika di program ini Kopdar Bogor. Saya buka opportunity ya, peluang buat teman-teman. Siapa yang mau hari ini dapat cuan, bukan besok lagi. Hari ini. Hari ini dapat cuan. Oke. Hari ini dapat cuan, saya kasih peluang. Gak usah disebut lah ya peluangnya. Nanti pada ikutan lagi. Hari ini dapat cuan, terus saya bilang, tolong teman-teman jualan ini sekarang juga. Kalau ada, silahkan closingin dan duitnya langsung masuk ke teman-teman. Gitu. Oke. Jualan apa itu? Udah boleh disebutin ya? Boleh disebutin nih? Boleh. Saya jualan kelas Meta Ads. Oke. Saya jualan kelas Meta Ads.
teman-teman jualan kelas Meta Ads, jual harga 50.000. Teman-teman nggak perlu mikirin kelasnya, saya yang ngajar. Oke. Ya, duitnya langsung masuk ke teman-teman. Semuanya? Semuanya. 50.000 itu? Ya. Oh. Terus langsung ada yang teriak beberapa jam kemudian. Mas Rehan, Bang Rehan, saya udah dapat 350.000. Ini real. Mas Rehan, saya baru dapat 100.000. Mas Rehan, saya baru dapat 50.000. Ya nggak ada masalah. Tapi kan itu membuktikan di opportunity peluang ini. Mereka bisa hari ini dapat cuan. Asalkan dapat produk yang tepat begitu ya. Ya asalkan jalanin, bukan produknya. Iya betul juga ya. Jalanin. Kalau nggak punya produk tepat pun nggak dijalanin juga nggak. Betul. Mau produknya tepat pun dia nggak jalanin nggak akan bisa. Iya betul. Itulah ya, makanya SEO subuh seperti itu mas. Oke. Saya tuh sederhana mas ya. Kalau buat nyari miliaran ngajarinya sih bisa. Tapi kita sederhanakan aja. Kita cari 100.000 sehari. Kan kata orang nyari duit sekarang susah ya. Padahal katanya iya. Iya, padahal gunung emas tuh banyak mas. Gunung emas itu di luaran di 2026 ini banyak. Tapi nggak ada yang nge-lag. Maksudnya gunung emas sih gunung emas beneran atau gunung emas apa ini? Ya gunung emas ini sebenarnya adalah peluang. Peluang yang sangat wow gitu ya. Peluang yang sangat gede. Diibaratkan sebuah gunung emas gitu betul. Ya. Oke. Gunung emas ini kan peluang ya. Tapi belum banyak yang sadar. Belum banyak yang tahu cara mainnya. Oke. Ya kan. Nah ini yang gak semua orang tahu. Di komunitas SEO subuh dikasih tahu. Nih cara mainnya. Ini cara ngerjainnya. Cara nyari duitnya. Sederhana mas. Dari situ cari sampingan 100.000 sehari aja. Kita nggak usah ngomongin miliaran, nggak akan nyampe. Kita nyari 100.000 aja sehari. Kalau sebulan berarti berapa? 3 juta. 3 juta. Lumayan buat tambah-tambah lah. Lumayan buat tambah-tambah. Ya kan? Mas ini berarti yang ngajar siapa mas? Yang kayak jadi mentor begitu di SEO subuh ini siapa nanti? Itu mentornya dari Titik Terang Kreatif ya. Ada Pak Putra Chandra Buana. Oke. Ada saya. Ada Pak Kur. Dan masih ada beberapa mentor-mentor kami yang lainnya. Oke, katakanlah yang disebut di sini aja. Ini Pak Putra Chandra Buana ini kalau yang mungkin ada juga yang belum tahu. Ini siapa sih sebenarnya kok jadi mentor Titik Terang Kreatif gitu mas? Kebetulan dia lebih expertise daripada saya. Oke. Dia udah 25 tahun di dunia online. Lebih lama ya? Udah lebih lama. Dan pengalamannya udah ya sesuai dengan namanya melanglang buana. Gitu. Chandra Buana melalang buana. Ya. Tapi mana ngomong-ngomong sama orangnya ya. Oke. Iya. Nah, jadi emang dia pengalamannya udah Pak Putra udah banyak 25 tahun di termasuk dunia guru online. besar saya juga. Oke. Termasuk guru besar Pak Kur juga. Dan itulah yang mereka Pak Putra ini yang menggawangi SEO subuh. Gitu. Dan menariknya ya kalau saya sih selalu bilang Pak Putra ini identik dengan pemikiran otak kanan. Pemikiran otak kanan kan biasanya apa? Kreatif ya. Iya. Dan itu ya yang ditularkan ke semua teman-teman di komunitas itu adalah berpikir secara kreatif. Oke. Ya kan? Kalau terlalu sederhana atau terlalu biasa aja ya gimana mau menang kontes. Mas misal nih ada yang tertarik nih pendengar kita atau penonton podcast kita. Itu berapa tuh mas katakanlah? Biayanya berapa ikut komunitas itu? Waduh, ngomongin biaya ya sebenarnya ya. Oke, sebenarnya kalau ngomongin biaya, ini saya sebenarnya kalau untuk jualan program komunitas SEO subuh cuman 99.000 aja. Per? 200 kali pertemuan. 99.000 per berarti setahun dong? Setahun. Murah banget mas. Murah ya? 99.000? Murah. Boleh atau saya mahalin? Enggak sih, buat teman-teman 99.000 aja ya. Murah banget. Murah ya? Murah banget. Murah banget. Sangat murah menurut saya. Sangat murah. Nah, terus kenapa masih banyak yang belum gabung? Nah. Oke. Saya kira tadi agak mahalan mas. Kiranya berapa emang? Gambaran aja, saya pengen tahu aja. Ya kan ibaratnya kita udah ngeluangin waktu tiap hari, udah kayak bikin sebuah ekosistem tiap hari, saling bertemu, saling tatap muka, bahkan bisa saling curhat. Menurut saya harus lebih dari itu kalau saya ya. Jadi support system juga lagi kan? Support system itu kayaknya kok mahal ya. Tadi saya pikirnya mahal.
bikinnya mungkin di atas 1 juta lah setahun atau berapa. Ini cuma 100.000, nggak ada bahkan. Kembali 1.000 lagi. Iya, menurut saya murah banget sih mas. 99.000. Murah banget, murah banget. Jadi emang kenapa kita bikin harganya 99.000 ya? Sesuai dengan, boleh lihat lagi, sesuai dengan visi misinya Sewa Subuh ya. Visi misinya Sewa Subuh yaitu 1 juta masyarakat Indonesia melek digital marketing. Oke. Mas gini mas, apa nggak capek mas? Kan hampir tiap hari Ya. meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah mereka, curhat kita, apa nggak capek mas? Saya belajar dari guru saya juga Pak Putra ya. Kalau luruskan niat dan luruskan niat dan pantaskan diri. Oke. Ya, kalau kita bantu tulus, insya Allah ada aja jalannya untuk kita. Satu itu. Terus ini yang saya akhirnya baru menemukan jawaban dari dia bilang bahagia melihat mereka tersenyum. Oke. Nah itu akhirnya ternyata kalau melihat mereka sukses, oh ternyata kita punya kebanggaan adalah ternyata dia bisa loh sukses gitu. Nah itu. Tapi di balik itu semua ya 1 juta masyarakat melek digital marketing itu udah buat ngebantu ekonomi Indonesia untuk maju lah. Biar nggak merosot dolarnya. Oke mas, kenapa 1 juta? Kenapa spesifik banget 1 juta? Atau mungkin itu melambangkan banyak begitu ya? Atau seperti Ya apa? harapannya ya biar semuanya bisa paham digital marketing gitu loh. Tapi di sini bukan paham digital marketing aja, tapi paham secara konsep keseluruhan yang ya itu fundamentalnya yang paling penting. Oke. Bang Rey, kalau kita lihat tuh dari sekian ratus pertemuan itu, 200 pertemuan dalam setahun. Secara garis besar tuh, tentang apa sih ini semua? Tentang apa? Tentang fundamental. Oke. Fundamental dan action ya pastinya ya. Kalau action tanpa fundamental, pas di tengah jalan, walaupun kita jadi support system, dia akan nyerah lagi. Ya roboh dong. Fundamental kan dasar ya, harus kuat. Fundamental itu dasar. Fundamental itu pondasinya. Ya, fundamentalnya seperti apa? Fundamental bisnis pastinya ya. Terus mindsetnya. Mindset yang benar tuh kayak gimana? Terus cara berpikirnya. Terus take actionnya seperti apa? Terus self improvement ya, pengembangan dirinya. Ya kan kalau dia bisa memperbesar wadahnya belajar, gelasnya dikosongin kan artinya siap nerima ilmunya. Oke. Nah, terus tinggal apa? Tinggal teknis-teknisnya. Setelah itu kan baru kita ngomongin tentang ininya, actionnya. Teknisnya udah ada, mindsetnya udah ada, fundamentalnya udah ada, dirinya udah diperbesar wadahnya, ya kan? Terus tinggal actionnya. Nah actionnya yaitu yang kita jadi support systemnya ini adalah udah praktek belum? Udah jalanin belum? Udah nonton videonya belum? Gitu. Ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, makanya saya bilang kalau kita udah jalanin ini, perubahan 1% setiap hari itu jalannya enak nanti. Perubahan 1% setiap hari terasa indah akhirnya. Makanya saya bilang nggak usah protes sama proses, jalanin aja. Oke. Indah kan? Oke, mantap. Nah mas, dari proses yang sudah 2,5 tahun ini, kalau dicoba diingat-ingat gitu, ada nggak yang ibaratnya itu benar-benar berdampak pada kehidupan mereka yang ikut itu? Wah menarik nih. Istilahnya testimoni kali ya. Testimoni dari mereka gitu ya? Ada banget ya. Waktu itu ada namanya ini coba Bu Nila kalau nggak salah namanya. Dia Nila. itu Banyak banget ya testimoninya? banyak testimoni banyak. Di bawah aja Mas. Oke. Terus naik. Ini apa ya? Oh ini Di sensor wajahnya itu. Ini testimoni besok dapat cuan. Ini dapat 3,5 Mas. Coba di atas ya. Nah ini nih. Oke. Nah ini dia apa ya? Dia kesana kemari nyari komunitas, terus baru kali ini katanya ngerasain kok bisa baru gabung
terus ngejalanin peluang-peluangnya hari ini bisa dapat cuan kata dia. Nah akhirnya dia keterusan gitu. Terus ada lagi mungkin coba Mas buka di YouTube. Kalau kita lihat nih Mas ya, ini ada yang muda, ada yang tua. Berarti range umurnya sangat jauh banget ya. Ada yang muda sampai ada yang tua juga. Ya makanya CEO subuh itu sebenarnya masuk ke semua kalangan. Tidak ada pengkategorian, tidak ada genderan, tidak ada. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Noik Rahmi dari Bandung. Saya seorang ibu rumah tangga dan juga wirausaha kuliner. Alhamdulillah setelah join kelas komunitas SEO Subuh, saya yang tadinya gaptek, yang tadinya tidak percaya diri, saya menjadi tahu, walaupun belum pintar-pintar amat, saya sudah mulai pede dan mendapatkan pencerahan tentang digital, ilmu skill digital atau digital marketing. Di SEO Subuh kita belajar setiap hari setelah subuh, dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, bahkan hari Sabtu Ahad pun ada kelas Yuminar. Keren banget, ilmunya daging-daging semua. Coach Putra menyampaikan dengan bahkan yang gaptek pun bisa mengikuti, bisa ikut praktek. Wah keren banget. Di SEO Subuh diajarkan tidak hanya ilmu SEO, tapi juga mindset, teknik digital marketing, bahkan ilmu bisnis yang mudah dipraktekkan di lapangan. Saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari komunitas SEO Subuh. Teman-teman yang belum tahu dan yang belum join di komunitas SEO Subuh, ayo join sekarang. Saya kalau tidak mengikuti SEO Subuh, sepertinya saya merasa rugi karena saya terlewat ilmu yang disampaikan oleh Coach Putra. Ayo teman-teman, mari join SEO Subuh. Keren. Wassalamualaikum. Oh ya, ini ada Bu Rahmi ya. Bu Rahmi dia bilang katanya dia beruntung bisa menemukan komunitas SEO Subuh. Kenapa? Karena dia bilang banyak insight yang dia dapat dari sini. Bahkan ini sebenarnya bukan cuma Bu Rahmi doang ya. Hampir rata-rata semua orang itu kalau misalnya nggak ikut SEO Subuh, dia merasa rugi gitu. Karena ilmunya daging semua katanya gitu ya. Pernah sewaktu-waktu SEO Subuh itu kita off-kan 2-3 hari. Pada nyariin. Kok gak ada gitu ya? Kok gak ada? Pak Put kok gak ada? Bang Rey kok gak ada SEO Subuh sih gitu. Ya kan? Ya. Terus ada lagi di sini Teh Wiwin ya. Teh Wiwin ini ASN sebenarnya. ASN, terus dia ketemu komunitas SEO Subuh dan alhamdulillah kata dia bisa jadi menginspirasi teman-temannya, bisa bantu UMKM kayak gitu. Ya artinya kan berdampak ya. Dia baru 6 bulan loh. Gitu. Terus ada lagi dari Bu Hemi. Bu Hemi juga sama ya. Dia punya salon. Ya kan? Dia ketemu komunitas SEO Subuh juga baru ini ya. Ternyata dia bilang gini. Saya ngejalanin ilmunya, praktekin ilmunya, ternyata efeknya ada gitu loh. Walaupun belum signifikan, tapi saya udah ngelihat prosesnya gitu. Nah, berarti kan orang yang tahu proses ya. Terus ada lagi ya namanya Bu Ulfa nih. Bu Ulfa dia bilang gini katanya, Bang Rey ketemu komunitas SEO Subuh tuh kayak ketemu harta karun. Kenapa? Karena saya ini orang gaptek sebenarnya nggak tahu apa-apa. Tapi ketika udah ngejalanin ini, saya alhamdulillah dapet cuan walaupun kecil-kecil. Kata dia gitu. Berarti tinggal siapin wadah, perluas wadahnya untuk bisa dapetin yang besar-besarnya. Mantap. Mas kalau itu Mas, biasanya orang join itu dalam kondisi apa biasanya mereka? Saat apa? Saat apa? Ya itu seperti yang tadi di awal. Saat dia tahu digital,
Ini ada beberapa ya, saat tahu digital tapi dia hilang arah. Ya itu bisa join. Saat punya perusahaan tapi bangkrut bisa. Oke. Tapi yang benar adalah saat gaptek dia mau belajar digital marketing atau belajar bisnis itu juga boleh. Tapi yang paling penting adalah saat waktunya dia mau belajar dan siap. Karena percuma kalau dia cuman belajar, ya kan? Dia belajar tapi nggak dipraktekin. Mau belajar di guru-guru manapun sama aja. Gitu. Menurut Bang Rey, dengan manfaat banyak banget komunitas yang bisa ngejagain komitmen, bisa untuk tempat curhat dan sebagainya. Menurut Bang Rey, kapan saat yang tepat untuk orang itu bisa join komunitas? Ya sekarang, nunggu apa lagi? Oke. Masa mau nunggu lihat orang sukses dulu baru ini? Orang Indonesia kan kebanyakan begitu. Iya. Ya maybe mungkin kita dulu begitu juga ya. Tapi kan kita menjadi pionir juga boleh kan? Oke. Ya, jadi jangan nunggu orang sukses baru ikutan. Jangan nunggu orang itu apa namanya ya? Udah kelihatan, udah terkenal baru ikutan, ya kan? Jadi sekarang waktunya yang tepat gitu. Nah, buat teman-teman ya yang mau ikut join komunitas Yosubu ya. Biayanya cuma 99.000 aja. Ya. Kalau teman-teman mau join, belajar 200 kali pertemuan, cuman bayar 99.000, di deskripsi ada linknya. Silahkan teman-teman masuk lewat situ, daftar. Dan nanti belajar bersama guru kita, Pak Putra dan saya, dan teman-teman yang lain ya. Tapi, kalau teman-teman belum yakin dengan belajar 200 kali pertemuan, bayar 99.000, saya punya satu link lagi. Teman-teman bisa join ke situ. Ya, itu gratis. Itu gratis teman-teman. Cuman bedanya apa? Cuman 25 kali pertemuan doang. Dan itu biasanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tinggal pilih mau konsisten Senin sampai Jumat. Atau mau seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali. Kan kalau lama kelasnya lama ya berarti kan pertumbuhannya lama. Kalau kelasnya cepet, belajarnya cepet, pertumbuhannya cepet. Mau cepet apa mau lama? Nah itu pilihannya. Mau pilih yang mana? Terima kasih Bang Rey udah hadir di Pecah Telur. Semoga banyak yang join, banyak yang berubah, dan 1 juta orang yang melek digital akhirnya juga terwujud. Amin. Thank you teman-teman udah nyempetin juga di sini. Terakhir dari saya untuk pertanyaan untuk Bang Rey adalah closing statement. Perubahan itu ada pada diri kita dan dipaksakan. Ya, jadi jangan nunggu keajaiban. Oke. Ya, jangan nunggu orang lain sukses dulu baru kita panas. Udah, jalan sekarang, berubah 1% setiap hari, itu benar. Itu dirasakan oleh semua orang yang menjalani prosesnya tanpa protes ya. Jadi kalau teman-teman mau sukses, ikutin prosesnya. Jangan pernah protes. Itu dia. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.